khususnya masyarakat Indonesia mungkin untuk menabung itu agak kurang Berat, kalau saya agak berat bilang, ya. agak kurang ya. Kenapa saya bilang agak kurang? Karena tadi hobi ataupun kesenangan untuk membelanjakan sesuatu yang tidak dibutuhkan itu cukup besar. Trennya sekarang ini kan banyak orang Fashion ya, fashion baru-baru ya. ya. Kenapa? Untuk flashing. Betul, iklannya kan banyak tuh. Beli pakaian ini, beli pakaian. Jadi Perlu dididik tuh, ya. direncanakan bahwa Bapak nabung setiap hari sekian. Oke, berarti harus punya dana darurat juga. Perlu nggak, Pak? Betul. Artinya dana darurat bisa disimpan di tabungan. Ya, di semua kan begitu perlu untuk bayaran angsuran baru diambil. trennya sekarang ini kan banyak orang Fashion ya, fashion baru-baru ya. Kenapa? Untuk flashing. Betul, iklannya kan banyak tuh. Beli pakaian ini, beli pakaian. Jadi Halo Sukmania, selamat berjumpa lagi dalam podcast Bang Sukma TV. Ya, ini kita ngomongin ini aja, Pak, karena kan kondisi ekonomi katanya saat ini kan kurang bagus lah katanya ya, Pak ya. Kita dengar-dengar dari ini, kemarin juga Menteri Keuangan kita yang baru ini katanya mau membawa angin segar katanya kan. Apa ya, mau pertumbuhan mau 8% kan gitu. Kita tinggal ongkang-ongkang kaki aja katanya kan gitu. Tapi bener nggak ya, Pak? Ya kalau infonya ya, kan pertumbuhan tahun ini mengejar 6. 8 itu 2029. Oh, terus kapan kita ongkang-ongkang kakinya? Ya habis ini kok nggak. Karena ini berhubungan gini, Pak. Karena kan kita ada sebagai seorang karyawan ya, Pak Ian ya. Kadang dengan penghasilan kita tetap atau naik-naik dikit lah. Ya mungkin di Sukma Hitama naik gaji nggak kan? Naik kan gitu. Ya maksudnya bagaimana kita mengelolanya? Karena dengan kondisi yang di luar udah lain kan gitu, Pak. Yang dulu uang 1.000 bisa kita belikan es krim dapat 1, sekarang belum tentu dapat kan gitu. Bagaimana Pak Ian menyikapi kondisi yang sekarang ini, Pak Ian? baik, terima kasih Pak Edi. Jadi memang saat ini kondisi ekonomi memang sedang dalam tekanan. Kalau istilah di dalam perekonomian dalam tekanan itu karena memang ada imbas dari luar negeri, karena kondisi-kondisi perang dan kondisi-kondisi ya negara-negara luar yang memang juga krisis ekonomi. Sehingga berdampak kepada ekonomi dalam negeri juga tentunya. Di Indonesia, ya. Sehingga di sini juga berdampak kepada industri juga terhadap roda ekonomi itu sendiri. Seperti contohnya ya banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan karena faktor tadi dia menjual juga di luar sedang tidak baik-baik saja. Dia mau produksi bagaimana menjualnya kan seperti itu. Nah, oleh karena itu ya kita sering mendengar bahkan bulan-bulan Agustus dan September sampai ada demo seperti itu. Karena apa? Karena memang hampir banyak tenaga kerja kita yang diberhentikan. PHK juga ya, kan? Iya, betul, nah, Pak. ini jadi mengalami masalah di dalam ekonomi rumah tangga juga, Pak. Betul. Tadinya yang bapak atau suami bekerja, tiba-tiba dirumahkan misalnya. Nah, ini kan berpengaruh kepada pendapatan bagi keluarga tersebut. Nah, memang di sini kendala saat ini bagaimana kita menyikapi kondisi seperti itu. Memang di saat kita menerima sesuatu penghasilan tetap, katakanlah sekian rupiah gitu ya. Tiba-tiba penghasilan itu berkurang, berdampak kepada pengeluaran tentunya. Kalau penghasilan berkurang itu sebenarnya apa ya? Ini kerasa lah kalau berkurang. Tapi yang nggak kerasa itu, Pak, mungkin Pak Yan ya, saya potong, nggak kerasa itu penghasilan tetap, tapi yang kita belanjakan tuh berkurang. Ini yang tanpa kita sadari. Benar nggak Pak Made? Ya. Bagaimana menurut pendapat Pak Made? Ya istilahnya kalau dulu kita belanja dengan uang 100.000 dua kantong dapat, Pak. Iya. Sekarang satu kantong belum tentu penuh. Meskipun kadang kan penghasilan kita agak naik ya. Ya artinya kan barangnya kita dapat berkurang, uang kita keluar lebih kan gitu. Inflasi itu namanya ya. Oke, itu jadi oleh karena yang inflasi sekarang kan terasa nih kok gaji segini sekarang barangnya dapat segini, semua artinya dari situ kita harus rencanakan disiplin ya. Jadi kita mau bulan ini pengeluaran berapa kan gitu, rencanakan dari penghasilan. Yang jelas kan penghasilan itu adalah tujuannya 2, menutup kebutuhan, kemudian sisa harus disisakan untuk berjaga-jaga kan gitu. Oke.
Kalau gitu dulu Pak Ian, kalau waktu planning di kita sekolah kan gitu kan, ada rumusnya kan gitu. I sama dengan C, C plus S. S, betul. Apakah konsep Bukan I, Y. Bisa Y, bisa I bisa juga. I, income kan gitu ya? Income, ya. Apakah konsep kayak gitu itu masih bisa jalan nggak? Maksudnya pendapatan sama dengan Konsumsi. konsumsi plus saving. Iya. Kalau sekarang kan plus lagi plus U, Pak. Apa tuh? Utang. Gimana Pak konsep kayak Iya. gitu? Jadi kalau konsep dasar daripada kebutuhan itu seperti tadi Pak Seperti tadi, bilang, ya. ya. Bagaimanapun untuk kebutuhan menutupi daripada konsumsi dan menabung itu, ya kita harus punya pendapatan dulu. income. Betul, iya income. Formulanya tetap Pak. Tetap. Tapi memang formula ini bisa berubah. Tadi bagaimana menutup daripada konsumsi dan saving tadi. Itu bisa selain dari pendapatan, bisa juga dari pinjaman. Pinjaman gitu, betul. Tapi kalau dari pinjaman, S-nya bisa hilang. Cuman C-nya doang kan C-nya gitu doang, ya. iya. Kenapa? Untuk menutupi konsumsi adalah dari pinjaman dan dari pendapatan. Pendapatan. Tetapi itu juga tidak bagus. Tidak bagus. Kenapa? Karena nanti pinjaman ini kan harus dibayar. Harus dibayar, betul. Mengurangi makanya- juga I-nya. Betul. Makanya tadi saya bilang yang paling bagus adalah tadi yang seperti Pak Edi bilang, income atau pendapatan itu sama dengan konsumsi plus dengan tabungan atau saving. Nah, memang dalam prakteknya, apalagi saat ini, Betul, tadi betul. Pak Made Sehingga juga kita sebagai tips sebagai Sukmania yang bekerja lah kan gitu ya, banyak Sukmania ini untuk tips Sukmania yang bekerja sebagai karyawan kan gitu. Ini kan dapat income tapi jangan sampai income-nya itu minus kan gitu. Nanti Betul, bisa Pak betul. Ian kasih. Jadi penjelasan. memang saat ini memang sejalan dengan tadi yang dibilang sama Pak Made karena inflasi. Jadi harga barang mungkin yang 5 tahun ataupun 6 tahun lalu kita beli dengan harga 1.000, saat ini tidak lagi harganya 1.000. Betul. Seperti itu, karena ada perubahan-perubahan harga disebabkan oleh faktor inflasi tadi. Nah, kita juga harus memperhitungkan konsumsi kita tadi. Nah, di konsumsi ini kan barang yang kita beli kan ada yang namanya barang utama dan barang yang tidak utama. Sama, betul. Atau dulu kita kenal yang namanya primers good, secondary goods dan tertiary goods. Jadi barang-barang yang utama, primer, barang-barang yang sekunder dan barang-barang yang tersier, kan gitu. Nah, yang utama itu apa? Konsumsi yang utama adalah untuk papan, pangan dan sandang. Ya kan? Utamakan pangan dulu ya. Ya, utamakan pangan dulu tentunya. Nah, pangan ini pun juga kan variatif ya Pak ya. Ada pangan yang diproduksi mahal, ada pangan yang diproduksi murah. Pangan yang diproduksi murah bagaimana? Pangan yang diproduksi murah ya gampang. Kalau kita misalnya mengkonsumsi ya seperti sayur-sayuran, ya tidak mengurangi konsumsi yang jenis-jenis daging misalnya, itu kan juga relatif murah, tapi tetap bergizi seperti kita konsumsi kacang kedelai dari tempe, tahu kan gitu, telur kan gitu kan tetap bergizi. Nah, itulah mungkin konsumsi yang diperhatikan untuk pengeluaran kita dari pendapatan yang terbatas tadi Pak Edi. Betul, iya. Nah, yang kedua adalah tentang sandang atau kebutuhan akan pakaian. Nah, ini juga sama. Keinginan kita untuk membeli sesuatu itu besar gitu kan. Nah, itu mungkin perlu kita kendalikan. Mana yang butuh saat ini untuk pakaian dipakai di rumah, mana pakaian untuk ya kebutuhan-kebutuhan khusus seperti sekolah dan acara-acara penting, ya itu memang kita mungkin anggarkan sangat rigid lah ya, sangat ketat lah begitu. Nah, ini mungkin kedisiplinan ya Pak Edi ya. Jadi artinya mungkin pendapatan kita itu terbatas, tetapi kalau kita kendalikan konsumsi kita dengan baik, maka pendapatan itu mungkin bisa berlebih. Bisa lebih, oke. Dan lebihnya itu masih bisa kita taruh di saving tadi. Betul, ya itu Gitu, Pak Edi. ya Sukmania, makanya itu kita harus bijak-bijak dalam mengeluarkan belanja kita. Jangan sampai hal-hal yang tidak penting itu kita belanjakan, sehingga dalam kondisi kayak gini kita nanti kesulitan sendiri kalau ada biaya yang ngedadakan gitu. Tapi itu kalau tip-tip Pak Made ya, kalau menurut Pak Made, kalau sekarang kan kita tadi bicara tentang karyawan. Sekarang tentang orang usaha, UMKM. Dengan kondisi yang kayak gini tuh bagaimana Pak? Tips-tipsnya Pak Made, maksudnya supaya sehingga dia bisa, uang yang dia kumpulkan tadi bisa untuk membeli bahan lagi, membeli barang persediaan lagi, untuk biaya hidup, untuk
dan lain-lainnya lah, bisa saving dan sebagainya. Gimana Pak Made tipsnya? Ya, makasih Pak Edi. Ya. Kalau ini kan kebetulan ada membina nasabah Pak, Iya. UMKM ya. Jadi UMKM-nya ada yang sebagai pedagang kelontong. Betul. Nah, pedagang kelontong itu menjual kebutuhan Sehari-hari. Nah, di situ yang ternyata yang laris itu memang Kebutuhan pangan, beras, gula, minyak gitu. kopi. Nah, ya itulah yang memang yang diperlukan untuk sehari-hari itu. Nah, pedagang juga jago-jago loh. Iya, gimana Pak? UMKM itu artinya mana kebutuhan sehari-hari itulah lah yang di stok lebih Stok banyak. Yang kebutuhan seperti misal bulanan, Ya. contohnya sapu lidi gitu. Itu kan nggak tiap hari akan membeli. Iya, Nah iya, itu iya. sedikit stoknya. Nah itu pedagang UMKM udah jago loh. Begitu. Cermat ini ya, mengamatinya ya. Nah jadi artinya bahwa perputaran uang untuk kebutuhan sehari-hari lebih cepat frekuensi perputarnya Pak daripada yang hanya bulanan. Sapu, kemudian ya itulah yang Supaya sehingga yang pedagang-pedagang tadi untuk kelontong itu biar jangan sampai dia modalnya nanti malah tertanam ke kepada situ. yang tidak lah yang Tidak jualnya cepat ya. tidak cepat. Gitu. Nah itu cara mengaturnya kayak gitu ya, Ngaturnya sehingga bisa gitu. dipakai untuk konsumsi Nah, itu juga. salah satu dari persediaan. Persediaan. Kemudian dari pembayaran kan ada juga walaupun kelontong Ngutang. bayarnya ngutang Wah. nanti gajian baru bayar. Nah itu ada juga itu yang pedagang yang di pasar itu. Jadi terutama dia punya koperasi kan. Punya koperasi itu kan bulanan Pak, Bulanan, bayar gajinya itu. Bulanan itu. Jadi dipakai pedoman kayak kita analisa kepada nasabah kredit. Jadi kemampuan si anggota itu hanya 30% diberikan. Ngebon istilahnya. Ngebon. Karena di koperasi yang bukan di pasar ya, di tempat kerja Belum juga bisa memfasilitasi. dipotong juga. Jadi maksimalkan 30. Ternyata aman Pak yang itu-gitu. Jadi kebetulan ya banyak juga pegawai bank ya. Sekarang kan wajib ada literasi edukasi itu dikasih pengarahan. Kemudian gimana caranya biar tertib administrasi ada catatan-catatan. Kalau dulu kan nggak ada Pak. Paling uangnya masa udah simpan nggak ada uang siapa berapa gitu kan. Sekarang udah banyak Pak. Oke, intinya itu jadi direncanakan udah. harus ada direncanakan bahwa Sukmania yang punya usaha kayak berdagang sembako, kelontong itu bagaimana merencanakan yang perputaran untuk persediaan kebutuhannya cepat kan gitu. Betul. Kalau stok yang untuk kebutuhannya agak lama dia ya mungkin 2 kali stok, 3 kali stok kan gitu. Makanya banyak pedagang UMKM yang kebutuhan sehari-hari itu jangan sampai kosong Pak. Dia nggak mau tuh, makanya kalau biasanya di apa yang distributor itu, Ya. kalau begitu nggak ada dia cepet nyari distributor lain, jangan sampai barangnya nggak ada karena sekali nggak ada orang pindah. Oh, sehingga harus direncanakan ya, Pak. Direncanakan, Itu makanya yang harus direncanakan kalau dibuat apa daftar dia bahwa ini stoknya misalnya kayak gas 3 kilo. 3 kilo gitu. Mereka rata-rata yang jual gas itu kalau saya lihat masih 5 botol, 5 tabung itu pasti udah mesen lagi Pak. ya, sehingga sampai kalau ini kosong. kan harus direncanakan, di planning sehingga kebutuhan apa bisa ini tersedia. Jangan sampai kita tidak merencanakan Pak Made ya. Jadi seperti toko Palu Gada jadi. Oke. Lu perlu apa gue ada. Berarti semua itu harus di planning, Iya, direncanakan. betul. Sukmania juga harus tahu semua itu harus di planning, direncanakan sehingga timbul kebocoran, bukan kebocoran apanya, miss-nya itu. Kerugian. Iya. Karena sekali nggak ada orang nggak jadi belanja udah rugi loh Pak. Sebenarnya gitu ya. Iya. Sehingga miss-nya itu tidak terlalu besar lah gitu Betul, Pak Ian iya, ya. betul. Sehingga tips-tipsnya itu kayak gitulah. Sehingga Sukmania dengan kondisi ekonomi yang katanya tidak baik-baik saja, tapi untuk nasabah Sukmania sama Hitamania harus baik-baik saja. Harus Iya, semangat makanya. kan gitu. Makanya ya trik-triknya ya kita apa yang memang itulah perlunya literasi Pak. Kita diskusi apa kira-kira yang perlu dibantu. Terutama catatan itu merupakan yang penting. Nomor 1 ya, sehingga catatan Jadi stok-stok barang itu Pak. ya sehingga diperlukan, karena kita nggak sadar cuma mengamati di dalam otak aja kepala, tapi nggak lihat ini yang mana yang sering laku, ini yang itu sering
sering keluar barangnya, ini yang jarang laku, ini yang mungkin harus di stok agak minim kan gitu. Nah ini mungkin perlu saya tambahkan Betul. dikit Pak. Kan sekarang juga nasabah itu, terutama debitur ya, Betul. perlu kita terus edukasi Pak. Iya. Karena membayar angsuran itu kalau bisa tepat waktu, jangan lewat, ya kan? Iya. Karena kalau begitu lewat kan rugi semua. Dia nama sendiri kan rugi, banknya juga rugi, kemudian timbul biaya lain. Mereka akan kena denda kan? Betul. Nah itu kita edukasi, jangan sampai harusnya bayar 10 jadi bayar 11, 11, 12, atau 12. kan gitu ya. Ya memang nggak terasa, tapi kalau setahun nggak terasa. Belum lagi kalau ada biaya yang lain penagihan gitu. Nah Tapi itu perlu dididik tuh, ya? direncanakan bahwa Bapak nabung setiap hari sekian. Oke, berarti harus punya dana darurat juga. Perlu nggak Pak? Betul, betul. Artinya dana darurat bisa disimpan di tabungan, ya di Oke. semua kan begitu perlu untuk bayar angsuran Ya, baru diambil. Kalau untuk karyawan juga harus perlu punya dana darurat nggak Pak? Sebenarnya karyawan juga perlu, Pak. Perlu, ya. Harus. Seperti kayak kita di BPR sebenarnya untuk ibu rumah tangga kita ada juga yang tadi seperti disampaikan oleh Pak Made, ada juga sosialisasi atau edukasi tentang bagaimana mengatur atau mengelola keuangan rumah Keuangan tangga. rumah tangga, betul, Itu itu, ada. iya. Jadi artinya di sini dititik beratkan kepada ibu-ibu rumah tangga yang mengelola keuangan rumah tangga. Artinya kalau bagi karyawan ini kan penghasilannya tetap, Pak. Tetap Iya. Ya, artinya dia dapat sebesar X. X betul. Yang dikonsumsi harus X. X. Jangan X plus 1 atau plus 2 plus 3. Ini yang nggak repot boleh. nantinya. Apalagi kalau dia punya pinjaman. X-nya itu kan harus ada untuk bayar disisihkan untuk angsuran. Kan gitu kan. Nah memang di dalam modul atau di dalam sosialisasi atau edukasi tentang mengelola keuangan rumah tangga itu ada satu titik poin pentingnya. Apa itu Pak? Yaitu kedisiplinan kita untuk mengeluarkan biaya sesuai rencana yang sudah ditetapkan. Oke. Kalau Jadi nggak ada contohnya- rencana jangan dikeluarin kan itu. Betul. Jadi contohnya bisa begini. Direncanakan bahwa untuk biaya makan-makan keluar dalam sebulan itu cuma 2 kali. 2 kali ya. Nah saat 2 kali itu sudah habis, Jangan maka nambah tidak lagi. ada lagi yang ketiga. Nah, ini yang harus disiplin. Nah ini memang Iya. kedisiplinan ini perlu dituntut. Nah Betul. memang banyak kayak kita ini mungkin karena permintaan anak dan lain sebagainya, akhirnya ketiga nongol. Karena flashing juga Pak, kita foto aja di depan rumah makan, foto saya udah di foto. Betul. Tapi nggak usah jajan. Nah, Itu aja kan gitu. Akhirnya Betul. tidak lagi ngulangi. Kan bisa 4 kali nanti. Ya. Jadi- Bisa baci foto. jadi itu contohnya Pak Edi. Jadi Betul, memang betul. di dalam modul Tapi itu yang contoh kayak yang nggak bagus yang saya bilang tadi ya. Iya. Ini cuma bercanda. Tapi yang penting harus disiplin. Kalau memang 2 kali ya 2 kali. Jangan sampai Jangan ini sampai yang tidak dianggarkan keluarkan. keluar. Ya, apalagi yang nggak dianggarkan. Oh ini di rumah makan mewah. Oh sedangkan Nah, kita tahu emang lu cuma kayak gitu. Nah, nanti orang kan tanda tanya Betul, dari mana kan yang betul. gitu. Jadi memang di dalam edukasi tadi kita tekankan bahwa kedisiplinan itu kunci keberhasilan mengelola keuangan. Betul itu Jadi kuncinya. artinya rumusan yang tadi disampaikan Pak Edi, I atau Y sama dengan C plus X itu akan Ya, terwujud, Pak. terwujud betul. Kenapa? Karena kan kita udah jelas, apalagi bagi yang berpenghasilan tetap seperti karyawan tadi, sudah jelas pendapatannya sekian. Sekian udah Tinggal kita mengatur berapa yang untuk konsumsi dan berapa yang untuk oke. saving. Karena Jadi- sekali minus pasti mau bolong terus ya Pak ya. Enggak. Iya. Bener nggak Pak? Ada pepatah mengatakan begini Pak Edi, besar kurang, kecil cukup. Kecil cukup betul ya. Nah ini kan kembali kepada bagaimana kita mengelola keuangan tadi. Oke. Jadi artinya disinilah kedisiplinan dan memang dituntut dari pengelola itu Harus disiplin. khususnya ibu rumah tangga ya ketegasan untuk mengatakan oh sudah Tidak, selesai. jangan. Jadi karena dari situlah nanti kelihatan bahwa kebutuhan akan rumah tangga itu cukup. Cukup. Ya, karena saya lihat kalau sekali bolong, pasti kesananya bolong lagi. Betul. Lagi, ya, Kecuali kalau bolong dimaksud 1, bisa bolong 2, bolong Betul. 3. Kalau udah bolong semua ya udah. Nah, itu. Itu lagi kalau sudah bolong, tahu-tahu ada kejadian Betul. keluarga sakit. Sakit, Atau ada ya apa. sakit lah yang Ya. tidak Yang nggak dianggarkan. diinginkan ya. Ya bolongnya kenapa lagi Kenapa kan? lagi kan gitu. Nah, coba kita ada pendapatan. Akhirnya kita kecemplung di lubang bolong itu, Pak. Betul. Iya, bolong-bolong lagi. Tambah gede bolongnya. Apa gede bolongnya?
Kalau gimana kalau tips-tips yang untuk UMKM Pak supaya dia berdisiplin tentang ada dana darurat, dia tentang udah kalau prinsipnya ya kalau orang UMKM itu berdagang itu kadang punya udahlah saya nggak punya uang tapi punya barang. Barang. Gimana itu benar nggak Pak? Nah, ya kalau dia bisa ngelola seperti tadi, tahu kebutuhan lingkungan. Betul. Kemudian kebutuhannya itu sudah tersedia semua, Ya. masih ada uang, simpan tabungan. Simpan Jangan tabungan. beli Jangan yang barang ya? konsumtif, Oke. jangan beli konsumtif. Barang lain boleh asal Oke. bisa terjual kan gitu. Prinsipnya pedagang itu kan barang yang ada, artinya kan uang yang siap untuk mencari untung. Mencari untung Ya kan? betul. Kalau sudah Ada lebihnya. akan menyebabkan rugi nggak usah Oke, dibeli gitu oke. kan. Tapi nyimpen uangnya tapi tetap di BPR gitu Pak Ian. Betul, Iya. harapannya Iya, seperti itu artinya Pak. gitu. Karena memang kita ini khususnya masyarakat Indonesia mungkin untuk menabung itu agak kurang Berat, kalau saya agak berat bilang, ya. agak kurang ya. Kenapa saya bilang agak kurang? Karena tadi hobi ataupun kesenangan untuk membelanjakan sesuatu yang tidak dibutuhkan itu cukup besar. Besar betul. Nah, Ya apa kalau ini? dibilang lapar mata. Lapar mata, betul. Kebanyakan kan apalagi sekarang ini kan sudah banyak mall-mall, tempat-tempat hiburan. Nggak kerasa kita nungguin teman di tempat kopi udah 30.000. Betul kan. Dengar teman, wah udah nikmati nggak restoran sana yang bagus, restoran sana bagus, murah. Udah Pak, saya ini fotonya tapi nggak Iya. makan. Nah, itulah yang menimbulkan yang namanya tadi dampak-dampak Dampak negatif gitu. untuk orang menjadi lebih konsumtif dibanding dia untuk menabung. Oke. Nah, padahal menabung itu adalah kita menyisihkan apa yang kita dapat sekarang itu untuk hari depan. Oke. Karena kita tadi seperti dibilang Pak Made, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Ya, ya. Ada keluarga sakit, ada kemalangan, Mendadak. ada Dan nggak, kebutuhan mendadak. sakit itu nggak ada direncanakan. Betul. Duduk sakit Nah, aja. kalau Kalau kita- nggak siap gimana? Kalau kita nggak Bolong. disiplin, Pak, itu yang terjadi. Nah, bahkan seperti sekarang saat ini. Iya. Di saat dulu waktu bekerja, ya, para pekerja-pekerja atau karyawan-karyawan bekerja sebelum kondisi sekarang, kalau ibu-ibunya ataupun istri-istrinya pandai menabung, di saat dia tidak bekerja, Masih tabungan ada itu ya? bisa dimanfaatkan. Masih Jadi ada yang- makanya harapan kita sebenarnya dari perbankan, rajin-rajinlah menyimpan kalau ada uang lebih. Oke, tetap Tujuannya apa? Untuk menyikapi apa yang terjadi di hari yang akan datang. Terus Kita nggak uangnya nggak mungkin akan hilang ya Pak Ian? Nah, karena kan dijamin Pak sama LPS. Oke, luar biasa lah yang ini Pak Ian, tips dari Pak Ian ini. Mungkin Pak Made bisa ngasih tips buat Sukmania yang UMKM dan yang bagaimana kita mendisiplinkan dalam penggunaan kebutuhan kita sehari-hari Pak. Ya, baik. Sukmania Dan Hitamania. dan Hitamania Nah, yang saya salut dengan disiplinnya berjualan gitu ya sebagai pengelola UMKM. UMKM. Jadi tetap jalankan prinsip bahwa kebutuhan lingkungan, kebutuhan sehari-hari itu harus terus disediakan, dipenuhi. Jangan sampai begitu orang datang ke tokonya Sukmania, tahu-tahu barangnya nggak ada, dia pindah ke tempat lain. Itu udah kerugian. Jadi oleh karena itu, kalau Sukmania kurang modal, datanglah ke Bank Sukma Hitamajaya, pasti dibantu. Jadi modal jangan berkurang, harus sedia terus. Jadi barang juga tersedia. Dengan demikian usaha pasti maju. Karena sudah disupport oleh Bank Sukma Hitama. Jadi jangan takut, tetap maju, tetap semangat, pasti bagus. Oke, terima kasih Pak Made, terima kasih Pak Ian, Sukmania, itulah edukasi kita hari ini tentang bagaimana mendisiplinkan kebutuhan dan belanja anggaran rutin di setiap rumah tangga, di setiap UMKM, bagaimana kita harus berdisiplin, bagaimana kita harus bisa menjaga ada uang savingnya, sehingga kita tidak buka lubang lagi. Ingat, sekali kita buka lubang, pasti lubangnya akan banyak lubang, sehingga kita jatuh sendiri. Jangan lupa like dan subscribe channel dari TV Bank Sukma TV ini. Mudah-mudahan Pak Ian, Pak Made dan Sukmania sehat terus sehingga kita bisa mengedukasi nasabah Sukmania dan Hitamania, Pak. Sehingga kita maju bersama dan sukses bersama. Terima kasih Sukmania, salam hormat terus, selamat siang. Terima kasih.